Jadi jangan kita pakai otak, pakai perasaan. Allah tuh lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Saya bukan orang sukses ya. Ini berlebihan nih ya. Cuman kita sharing aja ya. Ini pengalaman hidup saya. Sesuai dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan ada kemudahan. Kalau kita sekarang lagi susah, banyak utang, banyak ini, kita banyak berzikir dalam hati. Kalau lagi bawa motor, ya zikir Allah, Allah, Allah. Itu rezeki nanti Allah yang ngatur. Wah, hari ini gue belum dapat duit ya. Aduh, gimana nih? Mau belanja, nggak usah pikirin. Allah berjanji sama kita, jalankan kewajibanmu, kebutuhanmu, aku yang akan penuhi, kata Allah. Ini saya kejadian nih. Besok anak saya mau sarjana ujian S1. Dia bilang apa? Pak, tolong besok Pak, uang 5 juta Pak. Saya mau ujian S1. Kalau besok nggak ada, berarti saya tahun depan ujian. Tunda setahun. Ada nggak uang Pak? Nggak ada uang. Itu gimana Pak? Waduh, kamu nggak ngomong-ngomong. Kok baru sekarang ngomongnya? Waduh, gimana Pak ya? Ya udahlah, kita pulang dulu. Saya jemput dia pulang kuliah. Saya antar ke Bekasi, dia dari Jakarta. Udah. Saya bilang sama dia, saya ajar dia berzikir Bu ya. Saya dulu pernah masuk masjid zikir, jadi zikir kalbiyah Pak. Dulu nggak usah ngomong Allah Allah, hati aja. Allah, Allah, Allah. Nanti rezeki itu Allah yang ngatur. Allah janji, jalankan kewajibanmu, kebutuhan aku akan kupenuhi. Aku lebih tahu kebutuhanmu daripada kamu sendiri, katanya. Jangan kita mikir, aduh hari ini, oh jam segini udah pada segini nih, waduh, aduh. Itu hilangkan itu. Yang kita berzikir dalam hati, Allah, 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 Allah. Nggak usah panjang. Astagfirullah kepanjangan ya. Allah. Mulut nggak usah ngomong. Kalbu yang berzikir. Nanti duit itu dari mana? Nah, ini pengalaman saya. Besok saya antar, anaknya tanya, Pak, ada uang Pak? 5 juta? Nggak ada. Wah, gimana Pak? Ya nggak ada, nggak ada Pak. Udah kamu ini aja. Malah saya suruh berzikir, pagi lagi dia. Mana uangnya Pak? Waduh, nggak uang, nggak ada uang, nggak ada. Sekarang nggak ada uang. Ya udah, saya antar kuliah besoknya ke Jakarta. Pak, gimana Pak? Ya udah kamu masuk dulu aja deh. Akhirnya saya mikir nih, ya Allah, saya punya 10 orang dalam otak saya. Si A, si B, si C, si D. Saya absen nih. Saya punya si A. Kayak dia pelit nggak ngasih dia. Si B ini banyak. Diceramain iya, dikasih enggak. Waduh. Si C ini sama aja nih. Si D, wah akhirnya mata saya ngalir Pak. Ya Allah, saya ngadu sama siapa lagi ngadu nih? Nggak ada yang ngadu. Ya, saya tetas dia, ya Allah, Allah. Telepon Pak dari Papua Pak. Papua Pak. Halo Pak Rahmat, saya ibu ini nih, saya di Papua. Oh iya Bu, ada Bu. Ingat nggak kita ketemu di Mangga 2 dulu Pak? Oh iya Bu, saya nggak tahu siapa, iya aja. Pokoknya duit kan? Pak, ini saya bikin ini Pak nih. Berapa total Pak? Total 40 juta Bu. Berapa hari Pak? Sebulan. Terus gimana Pak? Kasih DP 20 juta, 50%. Gimana Pak kalau 15%? Kalau 15 juta? Oh iya, nggak apa. Saya mikir anak saya 5 juta nih harus bayar ini. Iya, ya, enggak. Mau kasih 10 juta pun saya iya ya Pak. Nah nanti soal belakang kan. Akhirnya ditransfer 15 juta. Oh ya, sebulan nih Bu? Iya, sebulan. Saya nggak mikir nih, ini 15 juta bisa belanja nggak nih? Bisa kerja nggak? Nggak mikir Pak. Saya terima aja. Akhirnya udah itu anak saya telepon, WA, nak kamu keluar nak, ini ada uangnya. Uang dari mana Pak? Sekarang Bapak yang ngerampok ya. 10 menit udah ada uang 5 juta kan? Uang dari mana Pak? Ada uang ini. Mbak, dari mana uangnya Pak? Iya ada dari order nih. Nggak percaya dia Pak. Akhirnya ini merinding ya Pak. Akhirnya apa? Udah bayar. Saya mikir nih, ini uang 10 juta mau diapain nih? Orang banyak 40 juta. Nggak mungkin untung 20 juta Pak. Kurang uangnya, udah saya belanjain uangnya. Sambil jalan, akhirnya udah beres Pak. Tercukupi akhirnya.
kerjaan tadi nggak punya duit, akhirnya uang ngalir aja. Itulah Pak keyakinan Pak. Jadi jangan pernah putus asa. Yang penting tadi jalan ke kewajiban kita. Tadi masalah sholat. Nah untuk bapak-bapak ya, itu sholat subuh Pak. Tahu nggak fadilahnya Pak? Pahalanya sama kayak kita sholat tahajud sepanjang malam. Bisa nggak? Ada yang pernah nggak sholat tahajud dari habis isya sampai subuh? Ada yang bisa nggak? Nggak ada kan? Nah, pahala sholat subuh di masjid itu pahala kayak gitu Pak. Fadilahnya. Sholat isya juga gitu, sholat maghrib fadilah juga tinggi juga. Isya yang lain ya, tapi yang penting tuh subuh, maghrib, sama isya. Kalau sholat isya di masjid berjamaah, pahalanya, fadilahnya sama kayak kita sholat tahajud setengah malam. Jadi usahakanlah bapak-bapak semuanya jangan mikir pakai otak Pak. Saya kalau pakai otak dia mikir, ya tadi saya absen si A, si B, si C, si D, dikasih uang enggak, diceramahi ya, dipemalui kita, sedih kan? Ya Allah, ya Allah pasrah ya gini. Nah, alhamdulillah. Jadi pengalaman saya ini, saya bukan orang sukses lah ya, tapi alhamdulillah anak saya kira-kira udah sarjana semuanya gitu. Tapi bukan semuanya duit, saya nggak tahu dari duit. Saya tinggal di Sakura, tetangga Pak Teguh juga nggak tahu uang dari mana Pak. Ya, tiga-tiganya anak saya di Sakura semuanya Pak, 3 rumah sana tuh. Saya nggak tahu uang dari mana. Ya, saya beli mobil juga. Isen, wah, ada uang masuk nih. Nggak tahu tuh. Itu Pak. Jadi kalau kita jangan hitung harta, jalan kewajibannya, kebutuhan kita Allah beritahu pada kita. Jangan lagi bawa motor nyari duit, aduh, ini udah dapat duit segini nih, kebutuhan segini nih, wah otak kita mikir, Allah akan biarin Pak. Sama kayak kita punya anak kecil ya, punya anak kecil, anak saya segini biaya, wah penghasilannya segini, wah jangan, itu nggak akan cukup. Tapi serahkan sama Allah, jalankan kewajiban kita, kebutuhan kita Allah akan penuhi. Mudah-mudahan motivasi ini, pengalaman ini saya sendiri ngalamin Pak. Sampai buat beli bensin aja nggak punya duit Pak. Saya sampai ke Condet, lihat, wah bensin udah strip nih. Pulang bisa dorong ini. Di dompet nggak ada duit. Oh ya ada mau transfer 5 juta nih. KTM, lu cek nggak masuk uangnya. Ya Allah, ini gimana nih? Mikir-mikir siapa teman di Condetnya? Oh ada Pak Hardi. Pak Hardi, ya saya di Condet nih Pak. Maaf, bisa sini nggak Pak? Ada Pak? Ini saya mau beli bensin nggak ada duit Pak. Di mana? Serlok datang nih. Nih Pak Rahmat, 200.000 kita bagi 2 ya. Ikhlas itu Bu, bagi 2 200.000. Ya udah. Di bensin ya Pak, masih Pak ya. Nah. Besok masalah selesai Pak. Jadi jangan kita pakai otak, pakai perasaan. Allah tuh lebih tahu kebutuhan kita kepada kita sendiri. Jangan kita pengen banyak duit, sholatnya nggak nentu. Yang paling hebat sholat subuh, maghrib, isya, subuh itu paling hebat fadilahnya. Yang lain wajib juga ya, wajib penting ya. Tapi yang 3 itu jangan sampai tinggal, terutama subuh Pak. Saya punya ruko di wisata Pak ya. Dulu sholat subuh Pak, itu yang sholat subuh itu orang kakek-kakek pakai sholat ontel Pak. Di Grand Wisata, anak muda pakai BMW, pakai Mercy Pak. Ya Allah, hebat mereka tuh. Sukses Pak. Kaya, sukses masih muda Pak. Jadi jangan kecil hati Pak ya. Allah itu senang orang yang soleh. Tapi Allah lebih senang lagi anak muda yang soleh. Bukan beli orang tua nggak senang. Yang terutama yang masih muda, nah itu Allah senang banget tuh. Ibadah rajin, kerja keras. Jangan mau banyak duit, ini banyak malasnya, bangun siang. Saya mantan Asra dulu Pak. Itu di Pulau Timur, banyak teman-teman saya bekas keluar dari Asra, ngojek Pak. Sama hitam Pak. Kenapa? Dia keluar siang. Ya? Nungguin panas-panas Pulau Timur, Pak hitam. Saya kena nih orangnya. Enggak gitu Pak. Kalau ngojek yang benar apa? Subuh bangun, sholat subuh di masjid, jalan. Ya. Nanti jam 9 pulang. Pulang, istirahat di rumah, mandi,
sekolah lagi jam 12. Anak pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah atau guru-guru pulang sekolah kan. Nah, nanti jam 12 sampai jam 2. Jam 3 pulang. Mandi lagi, sholat, mau zikir di rumah, mau. Nanti pulangnya jam setengah 4 keluar lagi. Jangan dari pagi jemur di Tol Timur. Nggak ada penumpang. Bangun siang. Ya, yang benar itu bangun pagi, subuh-subuh bangun. Saya alhamdulillah sampai sekarang saya bangun jam 3 subuh, Pak. Jam 3 subuh mandi langsung saya. Jadi jangan malas ibadah, saya pengen dapat duit banyak. Ya jangan coba. Allah akan biarin. Nah, dah. Kayak apa kamu? Coba. Jadi kalau kita masih pakai otak cari duit, Allah akan biarin. Tapi kalau ada rasa pasrah Kak kalian, ya Allah 5 juta duit kemana? Nggak tahu Allah yang ngatur. Dari Papua loh Pak. Saya nggak pernah mikir tuh. Tapi Allah yang ngatur. Yang di Jakarta kita mikir 10 orang. Nggak ada semuanya. Nggak tahu Allah yang ngatur. Tanpa kita minta ngemis-ngemis, tanpa janji gitu. Ya mungkin nih sekedar motivasi aja. Setelah sharing, itulah pengalaman. Jadi kita hidup nih, saya pernah susah juga. Tapi dijalani aja. Jangan keluh kesah. Keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Pusing iya. Stres juga iya. Masih muda ada stres. Iya bener. Udah di dunia susah, mati masuk neraka lagi. Kapan senang ya? Jadi mungkin gitu. Jadi buat teman-teman ya semuanya, bahagia itu bukan duit banyak Pak. Bapak mau nggak kira saya kasih 2 miliar Pak? Mata ambil dua-duanya. Hah? Mau nggak Pak? Nah kan? Hah? Nggak mau kan? Nah. 200 saja Pak. Hah? 200 ribu aja. Mata ambil dua-duanya. Kan itu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi uang itu gak jaminan. Hah? Iya. Dikasih 2 miliar dong Pak? Mata ambil dua-duanya. Nah kan? Gak jaminan uang banyak tapi kita nggak bisa lihat. Yang hebat itu apa Pak? Sehat walafiat duit banyak. Nah itu kan, itu yang bagusnya. Paling tidak sehat itu udah luar biasa. Nah, nomor 1, duit nyusul. Jangan udah susah, penyakitan bengek lagi. Sholat jarang lagi ya? Ya Allah. Hebat tuh gue ya. Ini mungkin udah kelamaan kayaknya. Terima kasih Pak. Mohon maaf nggak ada candaan yang kurang berkenan. Kata-kata saya kurang tepat di hati, tolong dimaafin. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.